Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua dalam kajian penuh hikmah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan untuk kita semua. Saya berdoa, semoga Anda semua yang sedang menonton selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dosa istri kepada suami. Sebuah topik yang tidak untuk menyudutkan, tapi untuk mengingatkan agar rumah tangga kita senantiasa berada di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hubungan suami istri bukan hanya tentang cinta dan kasih sayang, tetapi juga tentang tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini bukan untuk menundukkan wanita, melainkan untuk menegaskan tanggung jawab dan keseimbangan antara suami dan istri. Bahwa kepemimpinan suami adalah amanah, sementara ketaatan istri adalah bentuk penghormatan yang akan berbuah pahala besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tadi tentang dosa pertama yang sering dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, yaitu tidak taat kepada suami dalam hal kebaikan. Ketahuilah bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya bukan sekadar bentuk hormat atau adat, melainkan sebuah ibadah yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ketaatan itu menjadi jalan bagi seorang istri menuju ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis ini menunjukkan betapa besar kedudukan seorang istri yang taat pada suaminya. Namun sayangnya, di zaman sekarang, ketaatan seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan. Padahal sejatinya justru merupakan kekuatan dan kemuliaan bagi seorang wanita. Karena di dalam ketaatan itu terdapat keikhlasan, kesabaran, dan cinta yang mendalam kepada Allah. Bayangkan, ketika seorang istri menuruti suaminya dalam hal kebaikan, menghormati perkataannya, melayani dengan ikhlas, dan menenangkan hatinya di saat lelah, semua itu menjadi amal soleh yang dicatat sebagai pahala tanpa disadari. Bahkan, senyuman yang tulus di hadapan suami dapat menjadi sebab turunnya rahmat Allah di dalam rumah tangga. Namun di sisi lain, ketika seorang istri mulai menolak, membantah, atau meremehkan suaminya, maka perlahan-lahan akan muncul keretakan dan hilangnya keberkahan dalam keluarga. Ketika suami merasa tidak dihargai, cintanya pun perlahan pudar, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat ketenangan justru berubah menjadi sumber Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan yang penuh hikmah ini.
Setelah sebelumnya kita membahas tentang pentingnya ketaatan istri kepada suami, kini kita akan membahas dua hal yang seringkali tanpa disadari menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga, yaitu menuntut kesempurnaan dari suami dan mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Dalam kehidupan rumah tangga, kita tentu menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap pasangan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun, terkadang, sebagian istri menuntut suaminya untuk menjadi sosok yang sempurna, selalu romantis, selalu sabar, selalu memenuhi keinginan, dan tidak pernah salah. Padahal, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tuntutan ini terus dibiarkan, maka rumah tangga bukan lagi tempat berlabuh, melainkan menjadi arena penilaian dan kekecewaan. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Taghabun, ayat 14, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, fahdharuhum, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Tetapi, jika kamu memaafkan, melupakan dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberi pesan agar kita tidak menjadikan kekurangan pasangan sebagai sumber kebencian, melainkan ladang untuk bersabar dan saling memaafkan. Karena justru dalam kesabaran itulah keberkahan rumah tangga tumbuh. Istri yang memahami suaminya, menerima kelemahannya, dan tetap mendukung dalam segala keadaan, dialah yang akan menenamkan hati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sudah membahas begitu banyak pelajaran berharga tentang peran dan kewajiban seorang istri yang taat kepada suami. Kini tibalah kita di bagian akhir dari pembahasan ini, bagian yang semoga meneduhkan hati setiap muslimah untuk menjadi penyejuk jiwa dan penenang hati bagi suaminya. Salah satu hal yang paling sering merusak keharmonisan rumah tangga adalah ketika seorang istri tidak menjaga lisannya. Betapa banyak rumah tangga yang hancur bukan karena kekurangan harta, tetapi karena ucapan yang menyakitkan. Satu kata kasar, satu kalimat yang menghina atau menyinggung bisa membuat hati suami terluka dalam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka berdebat, keras kepala, dan suka berkata kotor. Lisan adalah cermin dari hati. Jika hati dipenuhi dengan rasa syukur, maka yang keluar dari mulut adalah kata-kata lembut dan penuh kasih. Tapi jika hati dikuasai oleh ego dan amarah, maka yang keluar hanyalah celaan dan keluhan. Itulah sebabnya, istri yang cerdas bukan hanya yang pandai berbicara, tetapi yang pandai menahan diri untuk tidak melukai suaminya dengan kata-kata. Selain menjaga lisan, seorang istri juga harus menjaga hatinya. Jangan mudah membandingkan suami dengan laki-laki lain, baik dari segi harta, perhatian, atau romantisme. Sebab perbandingan itu hanya akan melahirkan rasa kurang dan kecewa. Ingatlah, suami bukanlah malaikat. Ia manusia yang berjuang sekuat tenaga, seringkali dalam diam, untuk memastikan keluarganya hidup layak dan bahagia. Maka, tugas seorang istri adalah menjadi tempat pulang yang menenangkan, bukan sumber beban tambahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda, yailah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat Ar-Rum 21. Ayat ini mengingatkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya